Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang mengatakan Sabrina Pratama dan Uki Elvira Putri. Kami akan menyampaikan materi tentang PSAK 105 tentang reputasi mudharabah. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. PSAK 105 didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik modal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal apabila itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kelalaian diakibatkan oleh pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pengelola. Landasan hukum pembiayaan mudharabah. Landasan hukum pembiayaan mudharabah yang pertama yaitu Al-Quran. Salah satunya Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Landasan hukum pembiayaan yang kedua yaitu hadis. Salah satu hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Suwaid yang artinya, Nabi bersabda, "Ada 3 hal yang tidak mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." Landasan hukum pembiayaan yang ketiga adalah ijma. Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang atau mudarib harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma. Jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mukhalafah, pemilik dana memberi kuasa penuh dalam pengelolaan dana. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberi batasan atau syarat dalam pengelolaan dana. Yang ketiga, mudharabah musyatarafah, atau pengelola turut menyertakan modalnya dalam kerjasama. Rukun dalam akad mudharabah. Yang pertama, orang yang berakad. Pemilik modal disebut sahibul mal atau rabbul mal, dan pelaksana pekerja atau usahawan disebut mudarib. Yang kedua, modal atau mal, materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan. Yang ketiga, kerja atau usaha atau darabah. Kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain. Yang keempat, keuntungan. Pengelola dana dapat imbalan atas kerjanya. Yang kelima, siwat atau ijab kabul. Kerugian usaha mudharabah. Yang pertama, kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan pengelola dana, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana. Misalkan petani yang mengalami akibat bencana alam, kebakaran yang mengalami kerugian sebesar 40 juta, maka pihak pemilik dana menanggung 100% kerugian tersebut. Jumlahnya adalah debit beban kerugian mudharabah, kredit cadangan kerugian pembiayaan mudharabah. Yang kedua, kerugian disebabkan kelalaian pengelolaan dana. Dalam PSAK 105 paragraf 23 disebutkan bahwa kerugian akibat kelalaian atas kesalahan pengelolaan dana maka dibebankan pada pengelolaan dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berakhirnya akad mudharabah. Lamanya kerjasama dalam akad mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. 2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad sebagai pengawas syariah transaksi mudharabah. Untuk mendapatkan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan bank, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh bank. Pengukuran, penyajian, dan pengungkapan PSAK 105. 1. Pengakuan dan pengukuran. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset dan kas kepada pengelola dana. B. Pengukuran investasi mudharabah sebagai berikut. 1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah nilai yang dibayarkan. 2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset dan kas diukur sebagai nilai wajar aset dan kas pada saat penyerahan. A. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat yang diakui, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka akad mudharabah. B. Jika nilai wajar lebih rendah pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. C. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. G. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain: 1. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi. 2. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad. 3. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akadnya tertempuh dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Jika investasi mudharabah melebihi 1 periode pelaporan, kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyelesaian kerugian investasi pada saat akad mudharabah berakhir. Selisih antara 1. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyelesaian kerugian investasi. 2. Penghasilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengambil pendapatan dari prediksi hasil usaha. Penyajian: pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebagai nilai tercatat. 3. Pengungkapan: pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. B. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. C. Penyisian kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. D. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.